Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil Islam wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakum. Kita sekarang berada di suasana yang sangat indah, dan ini semua merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ciptaan Allah ini merupakan tanda akan kebesaran dan keagungan Allah, sekaligus merupakan keesaan dari Rabbul Alamin. Ada satu riwayat ketika Nabi ditanya oleh sekelompok manusia tentang Rabbul Alamin. Mereka mengatakan, "Ya Muhammad, sif lana rabbak." Wahai Muhammad, tunjukkan bagaimana postur Tuhanmu. Siflana rabbak. Apakah Tuhanmu itu terbuat dari emas, dari perak, dari perunggu? Maka Nabi pun diam, tidak bisa menjawab. Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakan Muhammad, dialah Allah yang tunggal. Allah bergantung seluruh makhluk di muka bumi ini. Tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah. Karena itu ketika Allah menurunkan ayat ini, maka Nabi mengatakan, fi qul huwallahu ahad innaha la ta'dilu sulusal Quran. Di dalam surat qul huwallahu ahad ini menyamai sepertiga dari Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Karena itu masalah tauhid adalah masalah yang paling prinsip dalam hidup ini. Sebab dengan tauhid ini maka tercipta alam semesta ini. Dengan tauhid kita bisa masuk ke dalam surga. Dengan tauhid kita akan terhindar dari api neraka. Dengan kalimat la ilaha illallah ini, iman akan semakin mantap. Dan cara memperbarui iman pun dengan tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Jaddidu imanakum." Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu. Ya Rasulullah, bagaimana saya memperbarui iman? Perbanyak kalimat la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari keterangan ini dapat kita ambil beberapa pelajaran yang sangat berharga, bahwa orang yang mau masuk ke dalam Islam harus bertauhid. Orang yang keluar dari dunia ini pindah ke alam akhirat harus dengan tauhid. Maka dengan tauhid ini semuanya akan beres. Dengan tauhid ini semua akan dimudahkan oleh Allah. Bahkan kalau kita mau meninggal ketika kita berada di ambang kematian, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan tauhid. Bahkan beliau pernah menyatakan, akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang
mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia dipastikan untuk masuk ke dalam surga. Kemudian ada satu nasihat yang sangat berharga di bidang tauhid ini, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, pembawa wahyu, datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menanamkan tauhid. Tujuannya bukan untuk Nabi Muhammad, tapi hakikatnya adalah untuk kita bersama. Satu riwayat, atani Jibril faqala ya Muhammad, ketika malaikat Jibril datang kepadaku kemudian memberikan nasihat, isma syi'ta fa innaka mayyit wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bih wa'mal ma syi'ta fa innaka wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'lam anna sarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izza wastighna'uhu anin nas. Ketika malaikat Jibril datang kepadaku, ternyata beliau memberikan nasihat, wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat kamu bakalan mati. Silahkan hidup model apapun, tapi Anda akan berujung dengan kematian. Karena kita tahu bahwa kematian merupakan pemusnah segala hal. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di surah Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasai mati dan kamu akan dibayar tunai pahalamu besok di hari kiamat. Karena itu barang siapa yang dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka beruntung orang tersebut. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali hanya sekedar permainan. Itulah kehidupan yang bakal berakhir. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat kamu bakalan mati. Kemudian pesan malaikat Jibril yang kedua, beramallah, tapi ingat kamu akan mendapat balasan dari amal yang kamu kerjakan. Kalau kamu melakukan kebaikan, Anda akan menuai pahala yang sangat besar dari Allah. Tapi seandainya Anda menanam keburukan, menanam kemaksiatan, maka di situ ada dampak buruk yang sangat mengerikan nanti di akhirat. Karena setiap kejelekan akan ditampakkan oleh Allah. Maka di situ ada balasan. Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun setimbang debu dia akan lihat. Begitu juga barang siapa yang melakukan kejahatan, kemaksiatan sedikit pun, dia pun akan diperlihatkan oleh Allah untuk mendapatkan balasan. Karena itu beramallah, terserah Anda. Tapi di situ Anda akan mendapatkan balasan. Bahkan balasan untuk kebaikan dilipat gandakan. Balasan untuk keburukan hanya seperti yang dikerjakan oleh manusia. Itu menunjukkan rahman rahimnya Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, cintai siapa yang kamu cintai, tapi ingat kamu akan berpisah dengan. Anda akan cinta kepada istri Anda, kepada suami Anda, anak-anak Anda. Itu wajar, itu fitrah, itu sunnatullah. Tapi ingat, satu saat kita akan berpisah. Harta yang kita cintai, satu saat akan kita tinggalkan. Atau mungkin kita ditinggalkan oleh harta itu sendiri. Apapun yang kita punya, kita akan tinggalkan itu semua. Karena setiap pertemuan, maka di situ ada perpisahan. Karena itu, cinta yang sejati adalah cinta kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Nabi menyatakan, salasun
man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ayyakuna Allahu wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufr ba'da an anqadahu Allah kama yakrahu ayyudafa finnar. Ada 3 perkara. Barang siapa yang mempunyai 3 sifat ini, 3 karakter ini, Allah akan memberikan kelezatan iman. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain. Mencintai sesama muslim seperti mencintai dirinya sendiri. Benci kepada kekafiran seperti bencinya orang itu dilemparkan ke dalam api neraka. Karena itu sumber dari segala sumber cinta adalah kepada Sang Pencipta Allah Rabbul Alamin. Hadirin yang saya hormati, kemudian yang terakhir, wa'lam anna sarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin ini tergantung dari sholat malamnya. Mereka yang banyak sujud, banyak rukuk, banyak membaca Al-Quran, banyak menangis ketika berhalwat dengan Allah, maka ini manusia termulia di muka bumi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, inna fil laili la sa'ah la yuwaffiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iya wa dzalika kulla lailah. Sesungguhnya di waktu malam itu ada saat yang mustajabah, di mana seorang hamba ketika meminta, memohon kepada Allah, ya urusan dunia, urusan akhirat, illa a'tahu iya, kecuali Allah akan memberikan. Kapan itu? Kulla lailah, yaitu setiap malam. Karena itu manfaatkan waktu malam ini. Jangan digunakan untuk tidur secara menyeluruh, tapi sisipkan waktu untuk bermunajah, untuk rukuk, untuk sujud, untuk melakukan tahajud. Maka Allah akan membangkitkan Anda di makom yang terpuji. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian daripada malam bangun, laksanakan tahajud, nanti Allah akan membangkitkan kamu di makom yang terpuji. Saya kira ini yang penting untuk diketahui bersama. Mudah-mudahan nasihat singkat ini akan memberikan pembelajaran sekaligus manfaat di kehidupan dunia, lebih-lebih setelah kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.